Bismillahirrahmanirrahim wa minha bayanul qawlaini wal wajhaini wat tariqaini wan nasi wa maratibil khilaf. Wa minha lan iku setengah saking fawaid. Fawaid saya ngarang kitab Minhajut Thalibin mentakriri atau mensarai kitab napa? Muharrar napa? Kitab napa? Muharrar. Bayanul qawlaini utawi nerangno kaul loro. Maksud kaul itu sesuatu yang dinisbatkan ke Imam Syafi'i wal wajhaini lan wajah loro wa tariqa ini lan tariqah loro wan nasi lan nas wa maratibil khilafilan urutan-urutane khilaf mesti kelasmen kualitas khilaf kuatan apane kuate wa dufan lan apese dufan sami fil masail ing dalam beberapa masalah fi jamil halati ing dalam sakabehane beberapa tingkat di khilafil muharrari kelawan berbeda ni kita muharrar fatarotan mongko dalam siji tempo yubayin jelasno apa kita muharrar nahwa as-sahih qaulaini ing sepadane as-sahih qaulain wa adil wajh wa tarotan la yubayinu nahwal as-sawal adhar bon titik fa haitsu aku mongko sintirane matur sapa ingsun fil adhar abil masyhur fa minal qaulaini mongko saking perkhilafan kaul amil akwali atau pira-pira akwal di Syafi'i ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pon niku kaidahnya kalau adhar atau masyhur itu minal qaulan awil akwal. Jadi tidak min ashabi Syafi'i tangge santung Imam Syafi'i. Fa in qawiya mongko lamun kuat apa al khilafu khilaf li quwati mudrokihi krana kekuatan idroke khilaf. Pasti setiap madhab yang idroknya kuat kultu mongko ngucap ingsun al adhar. Maksudnya rivalnya itu kuat, maka kaul yang saya pilih berstatus adhar al-musyiru kang utai kaul adhar ngekei weruh biduhuri muqabilihi kelawan dohire pembandingnya kaul al-adhar wa illa kok lamun ora wa ilam yakwal khilafu fal masyhuru mongko tak redaksekno atau tak ucapno masyhur al-musyiru kang ngekei ngerti biwara bagi muqabilihi kelawan anae muqabili kaul masyhur mergo liduk di mudrokihi krana lemahe mudroke kaul masyhur. Wa haitsu aku luan sekirane ngucap sapa ingsun al as-sahhu awis sahih faminal wajhaini mongko asal usule sangka wajah loro min ashabi Syafi'i awil aujubi utawa auju min ashabi Syafi'i ashab. Kedue ashabi Syafi'i. Yastakhrijuna kang padha nyimpulna sapa ashab ha ing ikilah aujuh min kalam Syafi'i saking dawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Meniki mulai bahasan istilah. Fa in qaw ya mung kalamun kuat apa al khilafu khilaf kultu mongko ngucap ingsun ala sah sing luwih sahih. Wa illa kok lamun ora wa ilam yaqwal khilafu fa sahihu mongko tak istilahna sahih. Wa lam yu'abbar bidzalika fil aqwal ta'adduban ma'al Imam Syafi'i. Nak walam yu'abbir ge rujuke teng kitab Muharrar nak macane walam yu'abbir mon. Walam yu'abbir lan ora ditembung napa bida jika kelan mongkon-mongkon asal lan sahih fil aqwali ing dalam aqwal. Maknane aqwalu Syafi'i ta'adduban krana gawe tata krama, aturan akhlak, etika ma'al Imam Syafi'i serta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala. Fa inna sahiha min gumusirun bi fasadi muqaddimi. Kama qala kaya dawuh sapa Imam Nawawi. Fa inna sahika mongko sak temene sing sahih minhu sangka ikilah kaul iku musyirun berarti ngekeki weruh di fasa di muqabili kelawan rusake muqabili kaul sahih. Jadi kalau terangno niki aturan normal. Nah niki kalau terangaken gitu terus kitab ini namanya kitab Minhajut Thalibin. Kita tahu ini menakriri kitab apa? Muharrar apa? Muharrar karangannya Imam siapa? Rafi'i. Muharrar niku neliti utawi nalkhis saking kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab niku karangan Imam Haramain. Kalau ada sekitar kalau enggak salah 8 juz. Mun kula terangno. Jadi kalau dalam disiplin terminologi fikih istilahul fuqaha itu kalau aqwal itu Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya enggak boleh sampean bilang harusnya itu enggak boleh. Wa hadza qaulun lin Nawawi itu enggak boleh. Wa hadza qaulun lir Rafi'i enggak boleh. Qaulun itu khusus dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Kalau wa hadza wajhun lin Nawawi atau lir Rafi'i. Jadi kalau qaulun nisbatnya ke Imam Syafi'i, kalau wajhun ke ashabus Syafi'i. Ini dengerin dulu. Ini kaidah.
Nah, efeknya begini. Pendapat Imam Syafi'i ini kan 2, kadang 3. Karena beliau ijtihad. Di mana-mana ijtihad itu teksnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Di mana-mana ijtihad itu dari teks yang tidak mansus. Karena yang namanya ijtihad itu sesuatunya mustamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu makna ghairuhu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh ijtihad. Ini penting saudara. Nah, karena ijtihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mama. Saya pernah menyatakan berkali-kali. Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab Qom, karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal batin. Sehingga banyak ashabu Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i di kitab Muharram mengatakan enggak, yang namanya sujud itu cukup batu jabah alal ardi, karena khasnya sujud ya seperti itu. Nah, ternyata Imam Rafi'i ini juga berdasar dari Imam Syafi'i yang di Qom. Teksnya begini, fa in qala qailun, andaikan ada orang yang berpendapat bahwa sujud itu cukup batu jabah alal ardi, ya kana mutajan itu juga masuk akal. Terus Imam Syafi'i menuturkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ternyata Nabi ketika sujud cara ngendikan hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadam. Nah, artinya kalau melihat itu kan sujud cukup betul jabah. Karena Nabi hanya menyebut wajhi wa sam'i wa basori. Tapi di hadis yang pertama tadi Nabi nyebut 7 anggota. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih, ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukti syarat apa bukti jawaz? Tentu kita secara ikhtiyar dikatakan syarat, tapi itu secara ikhtiyar. Tapi biasanya hanya bukti jawaz. Kayak misalnya Nabi tawaf raqiban, itu bukti syarat apa bukti jawaz? Jawaz, karena tawaf masyian afdal. Tapi Nabi sendiri tawaf raqiban. Nabi pernah wudu salah sama marot. Tapi Nabi juga pernah wudu marrotan Ya sudah, yang salah sama marot itu afdoliyah, yang marrotan jawaz. Nah, artinya kalau kita meyakini sujud cukup fatul jabah, berarti syafaat wa adumen itu syarat sah apa syarat afdoliyah? Syarat afdoliyah. Tapi banyak ulama yang berpikir itu syarat sah. Nah, kira-kira ijtihad seperti mana ijtihad itu kayak iya kayak tidak. Nah, kalau rivalnya itu kuat, rival pendapat muqabil kalau dalam itu disebut al-adhar. Kalau rivalnya tidak kuat disebut ad-dhahir. Itu dalam aqwalus Syafi'i. Tapi kalau dalam ashabu Syafi'i, dengarin ya, kalau benar akwalnya itu apa aujuh, itu rivalnya kuat disebut al-asah. Apa? Al-asah sing luwih sahih. Berarti musuhnya ya sahih cuma kurang sahih. Makanya kaul aso sama sahih itu tinggi sahih. Saya ulang lagi, kaul aso sama sahih itu tinggi sahih karena pelawan kaul sahih itu namanya fasid. Misalnya gini ya, 1 tambah 1 berapa? 2, itu adalah benar. Yang melawan itu namanya salah. Nah, sehingga kaul sahih itu lebih keren ketimbang aso karena pelawan kaul aso hanya dhaif. Tapi penantang kaul sahih fasih. Mergo sahih maknanya benar, berarti yang lawan salah. Tapi kalau asal lebih benar. Jadi misalnya seorang kiai mulang anteng itu lebih benar ketimbang sing ora anteng. Tapi bandingannya kan seperti itu. Tapi sing mulang lebih ra mulang itu sahih. Kiai mulang lebih ra mulang itu ora perbandingan karena yang mulang waras, yang mulang rapati waras kan. Kiai ora mulang dicucuk film, salam minta gak film, mulangnya ra film. Kurang ajar, semuanya kurang ajar, harus dilawan ini. Buatan kritik, tenanan. Loh betul, anak-anak saya, istri saya tak omongin, dek kudu mulang. Anak-anak saya tak suruh hormat sama saya. Karena adat pondok itu, anggur keluarga ini jadi dihormati. Lu kalau nak kecelok wong alim, misalnya ramalan sampean sama aku lah kita nyucuk. Aku yakin santri kajian sira tau ulang ketemu aku nyucuk. Cara kula wisin pengira. Terus mereka dapat apa dari saya? Kalau di situ kiri juga gitu.
Saya ini kecelok mantu sebelah kiri. Sebelum saya ngajar pun dicucuk, tapi saya itu malu. Saya kira untuk video dicucuk, mergo aku punya jam di sebelah kiri. Koyo ora pati kakean hisab gitu. Lu kalau adat pondok kan gitu. Misalnya niki dicucuk, ponakane dicucuk. Sing ngaku-ngaku lho dicucuk. Kroni-kroni ini udah dicucuk. Itu buruk sekali menurut saya kalau mereka tidak memberi kontribusi ke pondok. Artinya ya ben fair lah, belum dihormati ya ana gunane gitu. Kayak gue nih mondok diwaseli, ya kudune dadi pinter, terus mangan tok, pindah turu. Ya ora kudu santri. Anak pang iso. Jadi saya ulang lagi ya, sokeh sama aso itu keren. Sokeh, karena penantang kaul sokeh itu fasih. Tapi kalau penantang kaul aso hanya dikatakan doi. Makanya fa'im qawiyal khilaf, kalau khilaf itu masih imbang disebut aso. Karena pembandingnya masih kuat. Tapi kalau khilaf tidak kuat disebut sokeh. Al-mus'ir bi fasadi muko bili. Wah, kayak Pak Haris, wong sing darani ganteng itu mau aso. Sing darani elek ya rodok bener gitu. Paham ya? Tapi nak darani Pak Haris itu lanang, soalnya wong darani wedok itu fasid gitu. Jadi kira-kira gitu apa? Paham ya? Darani Pak Haris ganteng itu sapi perdebatkan. Berarti yang darani ganteng kaul so. Tapi penantangnya hanya dikatakan. Tapi kalau Pak Haris lanang itu soheh. Sekali ada yang bilang wedok itu fasid. Jelas ya? Jadi kawannya agar mulanya nanti kalau ada takbir ini pendapat yang sokeh, kamu jangan pernah mencari-cari pembandingnya karena ini fasih. Tapi kalau kaul aso, gue masih boleh berpegangan mukobilnya karena masih kuat. Gue aso maknanya luwes bener, maknanya penantangnya masih bener cuma kurang keren. Paham ya? Jadi, tapi wong Jawa kadang maknane asal luwes sok, ngiranya tuh lebih top timbang sok. Ora tau ngaji, yakin. Ora tau ngaji. Kiai mubalak gitu ora kiai ulama. Mergo oleh maknane asal luwes sok mau sok tok. Nah, ana sing ngono berarti ora tau. Ora fala ya fulu falan yakin ra iso tasir. Ora kan sing ra iso iku ya berarti ra iso napa? Tasir. Nah, kenapa dalam akwal Syafi'i tidak katakan aso sama sokeh ta'adiban mal imamis Syafi'i? Jadi kalau Imam Syafi'i sedang salah, saya ulang lagi, kalau Imam Syafi'i sedang salah itu diistilahkan masyhur, apa? Masyhur. Jadi misalnya nyon sewu ada kiai terkenal kok pilihan politikanya salah, santri nak ceritano, apa bener kiai ini jenengan dulu misalnya partainya aneh, yo terkenal ngono, karena kita tidak siap. Misalnya, nopo terus ya ini jenengan lagi hati gitu ya terkenal ngono kan gitu. Karena apa ya dikatakan wah itu enggak bener. Jadi kalau kesalahan seorang top itu dikatakan masyhur. Jadi kamane Imam Syafi'i kok punya pendapat nyuwun sewu ya misalnya Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu di qadri ayat atau harosaksun sumai sholia sholat arfa khamsa rakaatin mutadilat. Itu kan akhirnya enggak dipakai. Paham ya? Itu dikatakan kaul masyhur. Karena kalau dikatakan doif enggak sopan. Ya terkenalnya beliau ngendikan seperti itu. Jadi kalau ada zallatul alim atau orang alim yang guru kita itu zallah, kita celok apa? Ya terkenalnya ngono. Apa terkenalnya? Jadi misalnya ada gosip, Pak Haris Payu Rabi dhisik pacaran, ya terkenalnya ngono. Kowe aja muni, wah itu enggak bener, ketoke bener masalahnya. Jadi pokoknya kira-kira gitu. Jadi kalau kamu tidak yakin tapi tetap sopan, ini istilahnya ya terkenalnya ngono. Kan bisa iya bisa tidak. Jadi utawa ngene, Haris Payu Rabi ujuk wiridan mahabbah ngono ya. Kamu harus bilang, ya terkenale ngono. Tapi ya jadi kalau Imam Syafi'i sedang dengan tanda kutip salah, itu redaksinya apa? Masyhur. Tapi kalau trimo ashabu Syafi'i, yang satu dikatakan sahih, yang satu langsung dikatakan fasid. Paham ya? Jadi jelas ya, jadi aso sokeh keren mana? Keren sokeh, karena penantang sokeh berstatus fasid. Tapi kalau penantang aso, doi. Ya, jelas ya, jadi tak apa? Fa'im qawiyal khilaf, kalau khilaf itu kuat, kultu al aso, karena penantangnya masih keren. Wa illa fas sokeh. Wahai tu aku al madzhab faminat toriqah.
Mau ngaji iki kesane wong alim, jebule ra iso mungkin dosa, ora iso mungkin ngaji iki. Kok ngaji iki terkenale ning urutan pondok iku bar takrif Fatul Muin, Fatul Wahab terus Mahali. Jadi sampean niku wong gaya apa wong alim ora. Mergo ini kasta tertinggi dalam fikih di pondok-pondok pesantren. Itu di Al-Azhar itu dipakai gelar doktoral untuk Mahali. Jadi kamu ora kowe gaya-gayanan nopo piye ora. Ketok ya iya. Ya masyhure ngono, masyhure. Ya terkenal ya. Iya betul, di sarang itu mahal kan aliyah. Aliyah kelas 2 3. Jadi partakrib, mungkin Fatul Wahab mahal. Sekali jujak langsung nopo. Kemungkinannya 2, alim betul atau alim-aliman dari masyhur. Gaya-gayanan, masyhure. Karena ini sudah permainan kelas tinggi ilmu yang di mahal itu. Jadi jelas ya, Soheh sama Aso keren mana? Soheh, karena penantang Soheh berstatus fasih. Kalau penantang Aso, jadi masih keren. Wahai itu akulu al-madhab. Ora usah diharokati al-madhab, karena nanti takbirnya itu alal madhabi. Jadi kamu baca wahai itu akulu al-madhaba juga keliru, karena al-madhaba di sini bukan maf'ul banyak akulu, tapi erofika hikaya. Jadi nanti bisa saja musonab dewi alal madhabi. Jadi wahai itu akulu sekiranya ucap ingsun al-madhab, alal madhab. Biasanya kan gitu, beliau cerita sekian pendapat terus ditutup alal madhab. Paham ya? Jadi terserah lah erofnya, terserah sampean bahwa contoh nasab ya kena, jar ya kena. Sementing paham, no? Sementing no? Paham. Faminat toriko ini mongko iku saking toriko loro awit turupi atau biro-biro dalan. Lah sing keceluk toriko iku waya tekang kasebut toriko dalam bab fikih iku ikhtilaful ashabi iku ikhtilafe para ashabus. Jadi ini kita fikih ana toriko, tapi coba takokno sadiri pun asaban di mbahmu ya ora ono. Jadi toriko ning bab fikih iku toriko tu ashabis Syafi'i. Jadi misalnya ada pendapat gini alat toriko, ala toriki ashabis. Coba takut, sadili tanah sabandi ora ning fikih toriko iku manane apa? Apa? Ikhtilaful ashab fi hikayatil badar. Sembrono. Jadi tiap kitab itu istilah dhewe-dhewe, bang toriko ning bab torikoe mursyid ya napa? Sadiliyah napa? Naksabandiyah, Tijaniyah, Satorian jenenge toriko. Nah, toriko mbulet ya, bungsu bulet. Wong bulet wong ruwet. Ngaji muin ra paham, ngaji mahal, bulat. Ya tapi saya anggapnya mantas sababi komen bahwa jadi nak ra iso niru wong alim ya gaya-gayane niru. Insya Allah mantas sababi komen bahwa minum memindah. Minum. Gaya-gaya. Oleh itu hukumnya gaya wong alim itu bener apa ora? Ya mungkin bener wong niru wong soleh. Ya mungkin salah karena gaya-gaya tok. Kayak hukum gitu kan enggak mesti pakem, napa? Enggak mesti napa? Jadi khilaf itu mesti seperti itu. Misalnya saya punya anak, sampean punya anak atau punya teman. Manja anak itu baik enggak? Ya baik. Kok ora kok manja malah dimanja wong liya, oleh seneng wong liya timbang bapake. Tapi misalnya dijawab, tapi nak dimanja kok ngelamak terus rasupan mbek wong tuan. Ya kayak ndak itu jenenge isti. Mari nak di bojo sering jaluk duit iku kudu bangga. Berarti pinter tenan. Ngerti duit penting maka diminta. Lah nak, tapi kan bangkrut nopo? Jadi bang jaluk tonggo malah kowe isin. Misalnya kita di bojo senyum, di bojo tukang senyum apik ta ora? Ya apik sawane ramah, tapi nak senyum mbek wong lanang liya pusing. Nah, itu jenenge istihad kayak iya kayak tidak. Kayak tidak. Paham ya? Lah tapi nak nas ngene, kowe seneng di bojo bacokan, mesti wong sepakat gak seneng kan? Karena ndak ada sisi baiknya. Lah iku jenenge nas, apa? Keburukan bacok itu nas. Pasti. Yang namanya istihad itu di ranah yang tidak pasti. Makanya mesti ada rivalnya. Lah kalau rival itu kuat disebut so, kalau rival itu tidak kuat disebut soheh. Paham ya? Jadi sing jenenge istihad itu suatu sing muhtamil. Kalau jelas kan enggak perlu istihad. Enggak sampean tak bedhe, seneng dibojo ramah tak mencurengan. Nak ramah resikone ambek tanggamu ya ora. Ambek musuhmu ya ramah. Nak mencurengan korbane ra tau go muthok. Kowe ya korbane ya milih. Nah itu, wah itu mahalul istihad.
Kecuali sempurna, mau ambil wong liya kerang, ambil kon ra, ayo ra mungkin. Nah kayak gitu, jenenge istihad itu kayak iya kayak tidak. Makanya kaidah dalam istihad apa? Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Istihad itu pokoknya pendapat saya benar dulu, tapi mungkin salah, tapi melihat orang lain Anda salah dulu meskipun mungkin benar. Karena seorang mujtahid harus pede. Kalau dia di sendiri tidak pede, asapnya kayak apa? Kayak saya seperti ini ya. Saya ngajar di sini itu mesti benar misalnya. Karena saya milih tadi, aku ramulanglah tetap sampean jujur karena kecelok butuh bahasa. Tapi saya ngerasa dosa. Orang mulang rokok dijujuk itu rokok isin, muruah. Itu benar. Tapi ada juga misalnya ada yang istiadat, coba gak perlu mulang yang kajet. Sawangan kok hari saya iso mulang, ya bener. Misalnya. Ya cuma nyatanya kan rapati iso, misalnya. Pasti kalah tua bener. Jadi sampean ngaji kula asline rada ngelama. Mergo putu, sampean iku mung haris gurumu e muridku. Tapi saya ingin ngelama ngaji langsung aku. Jadi dalam banyak hal itu wis sak tokoh Pak Haris. Kalau saya ada ngajar sampean kan sampean hadasana Pak Haris an Gus Bak kan gitu. Gara-gara saya ngajar di sini agak kecelakaan kan. Karena sampean langsung buat Pak Haris. Loh itu banyak loh kiai yang enggak difatihai muridnya. Betul. Di Indonesia itu banyak. Dulu itu pedalaman Banyuwangi itu mau terima muridnya Qurtubi itu. Tapi barang iso jurumiyah mondok ning sarang. Qurtubi muridnya bangun. Barang mondok sarang langsung bangun. Qurtubi mati enggak difatihai. Dekne nulis wis muridnya bangun. Mulane guru kudu siap-siap ditinggalkan karena tadi kowe murid ya enggak misalnya pedalaman Jeporo dhisik ngaji misalnya be Qurtubi muridnya Basahal. Cek muni ngaji temu di Mbah Qurtubi bareng mondok ning Basahal. Ngaji di Basahal. Gurumu sapa Basahal hilang. Nah, saya ini tetap merasa dosa. Jadi saya ini kedosaan Pak Haris tadi. Siap. Pak Haris kudu siap, kudu ikhlas. Kudu ikhlas kena gak Fatih saya. Ayo kowe kira-kira sampean takok iku, kowe ngaji mahali besok, baca Gus Bak Pak Haris. Maka dari sisi ini saya merasa dosa, penggagal derajat. Makanya saya istighfar, apa? Semoga dosa saya diampuni. Karena ini, saya derajat pas-pasan yang gagal loh. Oh itu banyak kiai-kiai yang ngeluh ke saya. Jadi ada santri sarang itu alim. Itu kiainya pertama itu ngeluh ke Gus Rian di murid kulo, saya buat ngakoni kulo. Karena tadi langsung mondok kan. Aku lo rada bejo karena kalau milih alit langsung sarang. Jadi rapati di hak adami kata-kata milih alit. Makanya saya itu pikirannya ya itu Pak agak banyak paham karena mulai kecil saya ada. Wong kula mondok teng sarang wonten Mbah Mun kula cek nekeran pada putra-putraan Mbah karena rapati roh. Jadi ada Mbah Mun kula nekeran karena memang enggak paham maksudnya harus bagaimana enggak paham. Saya ulang lagi ya. Jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi orang miranya asoh luweh sohe dikira keren. Padahal asoh itu justru gak keren karena luweh sohe penantangnya ada unsur sohenya. Paham ya? Tapi kalau sohi pendapat yang benar berarti penantangnya salah. Paham ya? Berarti sohe PA soh keren. Sohe. Paham ya? Itu kalau gak ngaji tidak bisa tak jamin. Kemana sih raiso sorok, kabar raiso yakin. Wahai tu aku al-madzhab faminat thariqa ini awitu. Wa ya tekang aran turuk iku ikhtilaful ashab. Iku khilafe biro-biro ashab Syafi'i fi hikayatil madzhabi ing dalem oleh nyeritakno madzhab Syafi'i. Ka Yahya koyok lamun nyeritakno sapa ba'du. Dia macane Yahya karena kalau nakis, kalau nasab itu jelas. Mulane hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi nakis itu kalau rofa enggak kelihatan, tapi kalau nasab kelihatan. Makanya yang benar tuh lihat zia kauman, bukan lihat zi tapi lihat zia karena nasab kelihatan. Makanya bacanya apa? Ya di sini kai ya, iya bukan kai yaki tapi kai yaki. Sopo badu fil masalah kaulanya awajah. Liman mari wong takut drama kang bisa sepaman. Wayak to a ay wa kai yak to abaduhum bi ahadihi. Jadi misalnya salah satu ashab Syafi'i gamang, dia cerita fi hadam kaulani.
Yang satu PD, wakoto abaduhum bigada. Yang satu PD dengan satu hikayah, yang satu enggak PD. Nah, itu namanya thariqah, napa? Thariqah. Misalnya sampai tak tanya, wali yang adil, wali nikah yang adil, itu langsung salbul wilayah apa enggak? Kan sampean mesti mampu atau gini aja yang sampean yang kira-kira terkenal. Adatul haid tasbutu bimarrotin apa bimarrota ini au marrotin mesti kan mama wong adat kok tasbutu bimarrotin misalnya ada babak haid Januari itu 6 hari Februari 8 hari lalu yang 2 hari kita jadikan apa karena kalau nuruti berstatus mutada berarti tetap hanya yang 6 hari tapi pertanyaannya masa adat kok tasbutu bimarrotin kan hanya sekali Januari tadi, paham ya? Akhirnya kita berpikiran, yang namanya adat ya harus tasbutu bimarrotin. Kalau Januari, Februari, Maret, kok 6 hari terus baru ada. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita Februari nggak punya rujukan lain kecuali melihat Januari, mau tidak mau kan al-adat fil haid tasbutu bimarrotin. Nah, seperti pendapat itu kan nggak mungkin kamu pede. Kayak istiadat kedu itu, kedu hitam. Saya itu keterusan kedu hitam, itu ya korban istihad. Bangun itu marah besar kalau ada santri belum kaji keturunan putih. Karena bangun saya itu pewaris ya, di antara pewaris madzhab itu. Terus keterusan, saya ini sudah kaji, tapi keterusan kedu hitam. Karena bangun marah betul. Cuk, kedu mergane piro? Kamu 5.000. Kaji-kaji desa itu adol Tegal, adol sah. Mbok saya ini kedu 5.000. Ayo gelakno atine wong desa-desa. Lah gelakno atine wong dosa apa ora? Gitu dosa. Berarti keturunan putih. Dosa. Kan ngono kesitu. Makanya Sate Sarang itu terutama Anwar kan gak ono sing keturunan putih kecuali Habib sama yang ya karena memang adatnya bangun kalau Habib dimaklumi. Adat beliau gitu. Jadi keturunan putih itu pilihannya lho. Nek gak Habib ya wong ra roh dur. Kalau Habib dimaklumi. Tapi Mbah Hamid Pasuruan, Pondok Sidogiri, termasuk Gus Najib di Sarang. Teks hadis kan gitu, kesunatan pakai putih. Sehingga ya tetap Pondok Pasuruan, Sidogiri kan tetap pakai putih. Karena putih itu sunnah. Aku lalu termasuk rodok dake itu pinter tapi saya enak ide. Tapi kalau tetap pinter. Akhirnya pulau ini mulai rian kabinan putih. Jadi nak takoki Nabi kan jelas ngendikan. Ya ilbasu min siyabikum albi waqfinu biha mautakum. Kena nggo ambi pakaian sing putih. Jadi aku mulai riyen dulu kabinan putih. Nek takoki Nabi aman. Sunahku putih babi kula. Orang larang atine wong desa keduku. Jadi aman kula niku. Lan kula niku kabinan putih. Mergo kula jarang serbanan, tapi yang sunat kan tidak hanya serbanan, baju putih itu. Ojo wis ora serbanan, kabine gambar buta cakil. Wah. Wah, menaga balang darmo. Waduh. Jadi wiling-wilingan. Saya tetap melakukan sunnah Rasul yaitu pakai baju apa? Tapi suatu saat saya pakai batik. Kan Islam Nusantara. Suatu saat. Kalau niku tiap ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Tapi saya tidak pernah pakai. Jadi kalau ngantor Senin itu wajib pakai. Ya saya tetap tidak pakai. Karena memang saking lamanya saya tidak pernah pakai baju selain putih. Hanya dipakai anak-anak saya. Nah karena mereka itu yes, tapi saya tetap suatu saat pakai. Tak jamin itu suatu saat. Nah yang pakai badik-badik gini itu malah orang alim. Kalau semuanya pakai putih nanti dikira wajib. Untuk membuktikan tidak wajib, kamu harus pakai badik. Itu orang alim. Untuk menjaga konstitusi kalau itu tidak wajib. Karena semua orang ngaku kami putih kan kebawa wong alim. Karena memaklumatkan ke dunia bahwa itu tidak wajib. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi pernah pakai baju merah. Saya punya sanadnya. Nabi pernah pakai baju merah. Hitam juga pernah. Karena Nabi kalau selalu putih nanti dikira wajib. Andai kan semua orang tidak serbanan, saya serbanan untuk menunjukkan kalau itu sunnah. Tapi yang serbanan sudah banyak, saya enggak. Karena kalau semua ulama serbanan, nanti dikira sahnya sholat harus serbanan. Saatnya satpam, saatnya penjaga rumah. Loh memang gitu, seorang ulama harus jaga konstitusi ilmu. Umpama beruang sama mahal itu, pulau ngorek primbon yakin. Tapi berhubung semua mahal kita edora iso, aku mau mahal. Karena enggak boleh ilmu itu
jadi satu memang harus perlu kifayah dibagi. Ya, jadi zaman harus tahu ya. Jadi, nah itu namanya ijtihad. Akhirnya ketuku teh dinggo santri terutama nak mulai ning kampung. Iku ya koyo-koyo ya haram tenan karena bagi kaji sing adol-adol Tegal ya mangkel tenan. Wong desa lho terutama. Kaji itu kan peristiwa besar. Berarti saya ini ketu 5.000 ke pasar. Apa meneh nak ning ngarepe kaji iku ana wong keliru nyeluk kowe ji. Oh tambah mangkel. Mesti langsung dilurusno. Iki ra kaji ketune tok. Makanya saya mohon, kalau belum kaji, nak iso juga mudah kaji. Menurut saya ijtihad itu logis, apa? Logis. Akhirnya kalau keterusan, kaji lah. Ingat mau cerita, ini cerita ijtihad kira rasa tersinggung biasa, kalau cawe itu tersinggungan biasa, wae kangkang. Maksudnya itu, ben kowe roh, ya itu jenenge ijtihad. Berpikir ngono itu jenenge ijtihad. Dan ya nanti sepuh, keyakinannya masih seperti. Sawal kemarin itu ada alumni belum kaji sowan keturunan putih. Ya itu kok betul. Sampai orang itu akhirnya sowan ke saya, minta maaf sama saya. Minta maafnya gini, Gus, kalau ngapunten sangat dulu ketika jenengan cerita itu tak kira guyonan. Ternyata saya diamuk tenan sama Mbak Mun. Sawal kemarin barusan sawal kemarin. Dia belum kaji keturunan seneng sama Mbak Mun. Terus dia pertama yang diingat saya. Karena yang santri yang sering ngomong itu saya bahwa itu ijtihadnya Mbak Mun. Akhirnya minta maaf saya. Ternyata itu raguyon. Raguyon ya tadi bangun memang sering gitu. Nah itu jenenge ijtihad. Misalnya bapak juga sering gitu. Bapak ora setuju nek ana ki sepuh istiqomah ngimami masjid terus nak terus dari bapak gini. Iku istiqomah nggo ngangkangi wong liya ben ra dadi imam. Karena kalau keterusan itu kan membunuh sekian kandidat. Kader. Mulane aku Pak Haris setengah boyong ya seneng, gak ngono Hamim Mahjub. Jadi istiqomah ambek ngangkang itu ya mirip-mirip gitu. Nah itu jadi ijtihad, paham? Ketika Anda sudah sepuh imam masjid jaruk leren itu kemungkinannya benar karena ngekek kesempatan yang juga kemungkinannya salah. Mergo koyo-koyo wis ora betah ngrumat masjid, mergo ora ana gaji. Ini kan padha wae mungkin. Nah, itu jenis ijtihad. Makanya ijtihad itu yahtamilul khata' wa yahtamilus. Tapi uniknya dalam Islam kata Rasulullah, man istahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi enaknya ijtihad kan aman, apa? Aman. Kalau benar dua, kalau salah. Karena kena ijtihad untuk bojo elek itu namanya ijtihad yang hebat. Iso wae bener. Kenapa rabi elek aman? Aman, ana sing seneng soe aman. Ana sing ijtihad di bojo ayu. Ben sawangane ilmune manfaat. Baru kae ngalim yo paling gak di bojo ayu. Lah itu ya. Tapi nak ditakoki ngene, berarti kowe dadi wong alim mau entuk wales donya yaiku bojo ayu. Akhirat entek. Wah ya repot ta. Lah yo koyo ora. Akhirnya piye santo takdir aja elek ayu semua. Saya ini kan kecelok wong alim, kadang di mobil yo wedi. Jangan-jangan nih walese donya tok akhiratku wis ra di mobil. Mun ngliwati siratal mustaqim piye. Tapi kadang-kadang ya nek aku melarat terus wong trauma. Aja cuman dadi wong alim jute yo ngono wae. Akhirnya kan bikin presiden buruk gitu. Mane Pak Haris Payu Rabi kula seneng. Mergo nek misale nganti ora Payu Rabi, jute ngitmai Mbah Khem sampai basal ya tetep ae ora Payu Rabi. Nah, itu kan jadi presiden buruk. Bahwa para pengkhidmat ternyata nasibnya yang mengenaskan gitu. Tapi baru kayak Payu Rabi lho, baru kayak khidmat kan. Payu juga gitu. Nah, ijtihad itu kayak itu, kayak iya kayak ya, jadi ijtihad itu tidak masuk ranah nas. Karena nas itu layak tamilu maknan ghairu. Pasti maknanya seperti itu. Makanya mesti tidak ada ijtihad. Jadi di mana-mana ada ijtihad itu kayak iya, kayak tidak. Lah ijtihad tadi kalau kuat ya disebut apa? Sahih, kalau imbang disebut ashah. Terus terbukti ini. Sumar rajah alladzi abbara anhu bil madhab imma tariqul qati awil muwafiq laha min tori in tori koil min niku bakof wonten ya iki mboten yo dulu oh gak usah ya wonten ya mboten niku
min tariqil khilafi. Sumar rajihu mongko nulai utawi sing keceluk rajih Allah dikang abaro kang nak birno sobe Imam adu sange rajih kita birno bil madhab iku imma tariqul qati iku mok ana kalane dekne Mas Tekno milih salah sito awil muwafi ku utawa dianggep wajah sing luwih cocok la hali tariqah min tariqi khilafi sange dalan khilaf awil mukhalif la utawa sing nyulaini maring tariqah kama daru fil masail. Maksudnya gini loh, dari Imam Mahali itu pensarai Minhajut Talibin. Jadi kitab ini kitab 3. Sampeyan ngaji langsung kitab 3. Yaitu Kanzur Rohibin sing kula waca niki sarai. Ning dalam matan jenenge Minhajut Talibin. Terus di dalam matan itu ada naskah asli kitab Muharrar. Berarti kowe ngaji langsung kitab 3 gak kondang. Utawa ya gaya-gayanan kondang wae. Kemungkinane loro tok. Sandekan langsung tak kitab itu. 3 ya Kanzur Rohibin yaiku sing diceluk kitab napa? Mahali niku nyarai Minhajut Talibin. Terus di tengah-tengah itu ada kitab Muharrar. Nah, pertanyaannya gini. Lalu kalau kaul tidak al-maktubah tidak bisa dipastikan, kemudian Imam Nawawi kok ngendikan begini misalnya, ngendikan wa hadza wal maktubah wa hadza wal muwafiq wa hadza huwa kada. Manane muwafiq lit tariqah ora muwafiq linnas. Mergo umpama muwafiq linnas iku ora ono sing wani bantah. Tapi muwafiq ya mau sekedar muwafiq lit tariqah, metodologinya benar. Beda loh. Ini tawarin arah paham kebangetan. Ada orang ngomong gini misalnya. Gus Ba dalam menafsirkan dawe Mbah Mun itu benar. Kalau benar itu hebat. Tapi kalau dia omongkan gini, dalam menganalisis itu sudah sesuai standar metodologi. Metodologinya benar, tapi saja hasilnya tetap salah. Paham ya? Nah, ketika kaul yang bias, kok dikatakan al-maktubah? Wong bias kok dikatakan maktubah? Maksudnya maktubah dari segi sanad itu metodenya sudah benar, tapi hasilnya tidak mesti benar. Jadi makanya ini penting yang ngaji seperti ini. Misalnya gini, saya ragu, saya ini sudah wudu apa enggak? Ya sudah secara kaul kan al-aslu baka umakana alama kana atau al-aslu al-ada berarti milih tidak wudu. Paham ya? Tapi kalau saya yakin sudah wudu terus batal enggak? Milih apa? Malah yakin tidak batal. Saya ulang lagi ya. Saya sudah wudu belum? Milih apa? Belum. Kalau kamu yakin sudah wudu terus ragu batal enggak? Milih enggak. Tapi faktanya kan bisa-bisa, mungkin jenis was-was. Faktanya kan bisa saja kamu benar-benar sudah wudu. Cuma otak kamu error, lalinan. Nah iya, metodologinya benar. Kalau syak milih yang al-adam, berarti milih tidak wudu. Tapi bisa saja faktanya sudah, cuma otak kamu lalinan. Makanya istihad itu, ya sudah seperti itu. Jadi benar dalam metode itu tidak mesti benar dalam hasil. Nah makanya disebut fikih itu hukum sing dzonni. Maksudnya dzonni ya kayak tadi. Faktanya kamu kan sudah wudu, berhubung lalinan kayak mama. Nah karena berstatus mamang kena hukum al-akhdu bil adam, yaitu milih tidak wudu. Tapi faktanya ternyata sudah wudu. Makanya fikih disebut hukumnya madnun atau dzonni. Tapi setelah dzonninya kena konstitusi tadi. Konstitusinya apa? Ya kalau syak ya al-akhdu bil adam. Kalau akal sama aksar ya milih al-akal. Misalnya kamu sholat terus sakta, aku sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti akhoda bil salasi rakaat. Paham ya? Tapi faktanya iso wae jari imame keluwen. Karena kayak imam was-was, terus papat mamang, 3 tak papat, tua bayi pada jari makmume 5. Iya kok 5. Tapi tetap saja imamnya kena konstitusi syak, akhirnya al-akhdu bil akal. Nah makmum gremeng lah kena konstitusi mutaba'atul imam. Jadi ya melok tapi gremeng. Jadi sing imam kena konstitusi syak al-akhdu bil akal, makmum kena konstitusi mutaba'ah. Lah sing bingung malaikat, iki sing waras sing ndi? Salat zuhur kok 5 rakaat ya. Aduh. Nah kecuali malaikatnya wow, sing bagian usul fikih, memang aturannya demikian, apa? Kalau sakit, ya kira-kira gitu ya. Jadi terus terbukti imatori koltot ya wil muafiq lah, terus awil mukhalif terus terbukti belum.
Wa maqila min anna muradahu al-awwal wa innamal akhlaq al-awwal apa dalam nopo ini al-awwal wal murad mula terusakan Bismillahirrahmanirrahim wa ma'udhi perkara kila tidak nopo min anal murad al-awwal wa anahu al-akhlaq kemamluun dan juga maksudnya al-awwal itu kalau ada khilaf milih yang makto. Ada mengatakan begitu, lah itu salah. Maksudnya ini loh, masuk ke celuk makto, itu raiso dipastikan karena makto min haitsu thariqah, bukan makto min haitsun nas. Wahai itu aku lu anas bahwa nasus syafi rahimahullah. Nah ini istilah fikih kok ana muni nas iku ora nas Quran atau hadis, tapi nasul imamis syafi'i. Jadi misalnya ana pendapat ala nasi ala nasil imamis syafi'i itu sing termaktub ning kitab paham ya? Nah dengan fikih kok ana ala nasi ala nasil imamis. Maksudnya Imam Syafi'i ngendikan itu secara soroka, secara nas sing layak tamilut takwil. Apa layak tamilut? Itu jenenge nas. Nas itu sesuatu yang punya makna sing layak tamilu maknan ghair rawu. Pasti maknanya seperti itu. Itu jenenge apa? Nah, tapi ini kita fikih nas maknanya nasil imamis Syafi'i. Wahai tu aqulu an-nas bahwa nasus Syafi'i rahimahullah. Wa yakunu lan ana guna kae dalem kono-kono panggonan muqabilahu apa wajhun dhaifun ana wajah sing dhaif au qaulun untuk pendapat mukharrajun kang den simpulno. Jadi mukharraj itu beda dengan kharaja. Kalau mukharraj itu produk. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau mukharrajun itu indukannya namanya qaidah amma. Farqunya namanya mukharraj. Paham ya? Berarti mukharrajun maknanya apa? Kaul yang disimpulkan atau apa? Mazhab yang disimpulkan. Berarti kalau disimpulkan apa? Ikut, apa? Beda dengan khoroja. Kalau khoroja malah keluar. Jadi bahasa Arab ya lucu. Misalnya gini, syaratnya imam atau pemimpin itu ayyakuna musliman. Berarti setelah itu apa? Wa khoroja bil muslim al kafir. Jadi kalau khoroja itu keluar. Tapi kalau mukharraj enggak, syaratnya pemimpin itu harus man lahu kifayatun fi masalihil muslimin misalnya. Orang yang punya kecakapan mencukupi apa yang dibutuhkan orang Islam. Terus wayat qulu fi hadza misalnya kecakapan berpikir, kecakapan matanya, kecakapan. Makanya syaratnya imam ayakuna basira, ndak boleh hijab, ayakuna kupingnya normal, terus ayakuna qawiyal aqli. Lagi jenenge mukharraj. Jadi kalau mukharraj justru ikut, apa? Ikut. Jadi namanya mukharraj itu kesimpulan dari kaidah amma. Paham ya? Beda dengan kharaja. Paham ya? Itu bedanya kharaja sama apa? Mukharraj. Wa yakunu lan ana iku gunaka ing dalem kono-kono panggonan ilmu qabila apa wajib wajib do kang apes aqalun utawa pendapat mukharrajun kang den simpulno min nusus Syafi'i. Mukharraj mana apa? Sing disimpulno min nusus Syafi'i. Min nasin saking nas disimpulno min nasin saking nas lagu di Syafi'i fi nadiril masalah ing dalem nadir masalah tapi layu malu kang ora kena dilakoni apa bihi wajah dhaif utawa qaulun mukharraj. Wahai itu aku al-jadid fal-qadim khilafu. Jadi misalnya Imam Nawawi kok ngendikan gini, setelah ngendikan sekian madhab atau sekian makalah, saya ulang lagi ya, Imam Nawawi kok setelah sekian makalah ngendikan alal jadid. Ya, kalau beliau diberi catatan alal jadid fal-qadim khilafu. Berarti kaul qadim khilaful jadid. Atau Imam Syafi'i ngendikan awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Jadi misalnya Imam Syafi'i kok ngendikan gini, waktu maghrib itu waktu tidak Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi ngendikan gimana? Waktu maghrib adalah dimulai huruf samsi ila maghibis syafaqil ahmar terus alal qadim. Loh pendapat itu justru alal qadim. Berarti fal jadid ila. Contoh itu kan termasuk kaul qadim yang dimenangkan mengalahkan kaul jadid. Jadi memang agak aneh di bab itu agak normalnya kan qadim muqaddam alal jadi kecuali dalam waktu apa? Sholat apa? Maghrib ada sekian kan? Jangan. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi ngendikan apa? Waktu maghrib itu begini-begini alal qadim. Berarti jadid tidak seperti itu atau dikatakan alal jadid berarti qadim tidak seperti itu. Jadi jelas wahai itu aqulu al jadid. Maknanya al jadid di sini itu nanti prakteknya kalimatnya alal jadid. Makanya al jadid di sini kamu baca maf'ul bi enggak apa-apa. Kamu baca wakaf ya gak apa-apa karena ini erok hikayah. Apa erok? Hikayah.
Tak warai ya, misalnya dorok tu Zaidan, dorok tu mendong ingsun Zaidan ing Zaid. Kalau Anda mengira fa Zaidan maf'ulun be, enggak boleh kamu baca fa Zaidun maf'ulun be karena kamu bilang itu era apa tiga. Jadi dorok tu Zaidan, fa Zaidan mengkoti lafaz Zaidan sening lafaz dorok tu Zaidan itu maf'ulun be. Kamu tidak boleh protes. Ini mutadak kok nasab, berarti ngaji murung hatam. Sini-sini Pak Haris kita ngomong. Utawa ora takok ora perkara paham, mergo ora iso yo repot meneh. Gayane meneng ae tapi ora paham. Mau disimpen ning ati, piye mau mutadak kudu dinasab. Mutadak tahun piro iku. Repot sos. Ya pokoknya wahai su aqulu al jadid berarti apa fal qadim ila awil qadim au fi qaulin qadim fal jadid ila. Sini mulai faedah. Wal qadimu te kang kecelok kaul qadim ma perkara kala kang dawuh Nabi Muhammad sapa Syafi'i radhiyallahu anhu bil Iraqi ing dalam zaman beliau berdomisili teng Irak. Kaul qadim adalah kaul yang didhawuhna beliau zaman masih di Irak. Wal jadid itu dari kaul jadid itu maqala di Misra ketika Imam Syafi'i sampun pindah Mesir. Wal amalu te amal secara fatwa fikih iku alaihi alal jadid. Illa fi ma kecuali dalam perkara yunabbihu kang elingna sapa Imam Nawawi ali ing atase ma kam bida di waktu maghribi kaya dene panjange wektu maghrib ila maghribi safaqil ahmar tumeka maring enteke mega abang fil qadimi ing dalam kaul qadim kama sayati. Jadi cara kaul jadid wektu maghrib mau wudu salat 5 rakaat. Ya, cara kaul jadid maghrib napa? Wudu terus dengan pengandian salat 5 itu kaul jadid, tapi justru enggak dipakai. Yang dipakai kaul qadim yaitu min hurufi samsi sampai mana? Ila maghribi syafaqil ahmar. Jadi gini kata Imam Nawawi. Pokoknya yang kita pegang kaul jadid, ya, yang kita pegang kecuali dalam hal-hal tertentu dan itu nanti diingatkan oleh Imam Nawawi. Nah, termasuk qadim yang muqaddam alal jadid adalah waktu maghrib. Artinya di waktu maghrib itu muqaddam malah kaul qadim. Mboten muqaddame malah kaul qadim. Agak aneh. Ya, tadi standarnya tetap wal amal alal jadid illa fima yunabbihu alaihi kam tidak di waktu maghrib ila maghribis syafaqil ahmar fil qadim kama qadim perkara saat bakal teko